cover di channel saya ya. Sudah terlalu lama nih saya nggak upload lagi ya, minta mohon maaf untuk itu karena waktunya dan tempat yang memang sekarang sudah sangat sempit, sudah tidak seperti dulu lagi. Pembahasan sekarang adalah mengenai menembak tikus. Seperti yang teman-teman tahu, saya adalah pengguna uklik ya. Uklik saya ada Sharp Tiger. Ada yang tanya, kenapa kalau nembak tikus itu harus dengan power yang pelan? Ini saya pribadi ya, karena kebetulan saya lingkungannya adalah kompleks seperti ini. Kalau nembak dengan kekuatan yang terlalu kuat, nembak tikus itu adalah nanti dia tembus, misalnya kena kepala atau ke badan, dia tembus dan akan kena ke mungkin ke jendela tetangga atau ada benda-benda lain yang mantul ya dari situ, karena mungkin di belakang si tikus itu tidak ada backstopnya, dia mungkin posisinya di tengah jalan seperti itu. Makanya saya menyarankan untuk menembak hanya dengan 2 pompa. Untuk uklik saya menggunakan Sharp Tiger. Kenapa 2 pompa? Karena 2 pompa itu adalah power yang sangat cukup untuk menembak tikus. Jadi tidak terlalu kuat, tapi dia tidak pelan juga gitu. Jadi pas masuk, misalnya kena kepala atau kena badan, itu dia bersarang, tidak tembus. Saya sarankan menembak tikus itu harus di titik-titik yang lemah, misalnya di kepala, kena di otak, atau di blade-nya samping sini di bawah ketiak ya. Tapi kalau saya lebih memilih di blade, di ketiak. Karena apa? Karena kalau nembak di blade itu tidak ada darah sama sekali, dan tikusnya tidak bergerak banyak, langsung mati. Tidak akan bergerak lebih dari 1 meter dari dia tertembak, dibanding kepala yang banyak darahnya, muncrat kemana-mana, dan ya jijik ya, jorok gitu loh. Ya mengerikan juga melihatnya gitu loh. Saya lebih memilih nembak bersih, nembak tikus langsung mati. Tujuannya adalah memang membasmi hama ya, karena tikus itu adalah binatang yang memang gak ada gunanya sama sekali, ada merusak barang-barang, dia jorok, bawa bakteri, kena ke makanan dan lain-lain seperti itu. Nah, sekarang saya menggunakan uklik saya Sharp Tiger, teman-teman udah tahu. Nah, ini uklik saya. Saya menggunakan 2 kali pompa, menggunakan tabung yang sudah di-upgrade, yaitu menggunakan V5. Tadinya standar, tapi karena posisi di sininya si tabungnya ini bautnya sudah miring, jadi itu bermasalah ya. Pas pompa itu udaranya ada yang jeblos, jadi saya ganti pakai V5 supaya mendapatkan posisi center tabung kapsulnya itu berada betul-betul di tengah. Karena memang karena usia. Ini saya sudah lama belinya, tahun 2013. Udah gitu saya upgrade pada tahun 2014 dengan membeli laras. Ini saya pakai laras Lothar Walther, yang orang bilang biasanya sebut dengan LW ya. LW itu saya beli waktu itu yang tipenya yang 12 alur klasik, twist rate 116. Itu lumayan cocok untuk kecepatan 700 fps minimal, sebetulnya segitu. Nah, ini saya coba dengan 2 kali pompa. Itu saya pernah coba tes corona itu sekitar 512 ya, 512 fps dengan 2 kali pompa. Itu ternyata cukup untuk membunuh tikus. Nah, kenapa saya lebih memilih laras LW ini? Karena saya milih hanya keawetannya aja. Pada saat itu laras belum banyak yang bagus yang lokal ya, tapi saya sekarang buatan anak bangsa udah banyak yang bagus. Saya rasa dengan laras lokal pun sekarang sudah cukup. Jadi nggak usah ikut-ikut beli laras LW juga nggak masalah gitu loh. Yang penting kita harus tahu kualitas laras yang kita beli ini bagus apa enggak. Karena apa? Menembak itu, akurasi itu adalah keamanan. Menembak nggak kena, meleset nggak tahu kemana. Tapi kalau kena, kita berarti tidak membahayakan yang lain yang sampai salah sasaran. Itu maksudnya. Namanya akurasi itu keuntungannya 2. 1, bisa mendapatkan target sesuai yang kita mau. Kedua adalah faktor keamanan. Jadi laras yang akurasi yang buruk itu ruginya 2 kali. Udah mengecewakan dan membahayakan orang lain ya.
seperti itu. Nah kemudian soal bidik buat malam ya, saya memilih pakai tele ini yang pembesaran 9 sampai 39 menggunakan Nikon, merek Nikon yang lensanya sangat jernih sekali. Saya senang banget menembak tikus dengan ini. Tele ada lagi yang lain, cuman itu untuk kebutuhan menembak jauh. Untuk ini saya untuk menembak jarak dekat. Mungkin pernah lihat videonya, dengan senapan ini saya bisa nembak kalau di jarak 50 meter menembak kapur dengan hanya 4 kali pompa. 4 kali pompa kapur 50 meter itu mampu dilakukan dengan senapan ini. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan 2 kali pompa apakah akurat? Karena nembak tikus pun harus akurat kan, gitu kan, harus kena di titik mati kan. Nanti kita coba, kita uji balistiknya, power dan akurasi, apakah dengan 2 pompa itu udah cukup untuk menembak kepala tikus atau enggak. Kita lihat sekitar segini lah ya, kepala tikus ada ya, bisa masuk grouping segini aja dalam 2 kali pompa itu udah bagus banget. Kalau bisa lebih rapat lagi. Nah terus ada lagi pertanyaan, saya menggunakan red dot. Ada yang tanya, saya menggunakan red dot, apakah itu bagus untuk nembak tikus? Red dot seperti ini ya, saya punya ini red dot itu lensanya sudah ada peredam mataharinya, peredam cahaya matahari. Jadi otomatis dia tuh kalau siang adem, lihat adem, nggak akan silau. Nah kalau buat nembak tikus malam-malam malah nggak kelihatan, tikus itu kegelap ya. Ada cahayanya kalau kelihatan di situ ya. Itu buat nembak bajing segala macam siang-siang itu enak banget. Tapi kalau buat nembak tikus ini saya tidak rekomen. Ini malam sama sekali tidak bisa digunakan. Ya mungkin kalau matanya super boleh silakan. Tapi kalau saya nggak pernah milih pakai ini. Saya lebih milih pakai tele yang jernih, sejernih mungkin. Bela-belain ya saya pakai tele. Kenapa harus beli yang mahal? Seperti ini lumayan mahal ya kalau menurut saya. Saya dulu nabung dulu untuk beli ini. Kenapa? Karena turretnya, akurasi, keakuratan mekanismenya ini bisa dipercaya, tidak rubah sama sekali. Saya mau putar kembalikan lagi, saya ada perhitungannya, saya kasih tanda semua ini. Nembak jauh, nembak dekat oke semuanya. Cuman itu menembak jauh kurang presisi karena dia pembesarannya cuma sampai 9. Ini khusus saya buat menembak malam, ini enak banget. Nggak usah pakai lampu, cuman ada penerangan dari penerangan jalan sedikit aja, itu tikus kelihatan, sangat kelihatan jelas. Jadi nggak perlu senter, saya nggak pernah pakai senter nembak tikus, cukup bawa senapan, mimis, cari tempat nyambung, udah perlu cahaya sedikit aja ya. Sekarang kita coba ini, saya ada lahan cuma 12 meter, sedangkan tikus itu sasaran saya nembak itu sekitar 15 sampai 20, paling jauh itu jarang 20 meter aja ya. Malah kadang-kadang jauh lebih dekat lagi gitu loh. Nah sekarang kita ambil jaraknya di 12 meter. Saya coba nanti uji balistik untuk kekuatannya nembak botol ini, botol GPU. Ini lumayan tebel ya. Kalau ini pecah, saya rasa cukup untuk nembak tikus. Ini lumayan keras. Dan nanti kita lihat akurasinya di jarak 12 meter apakah cukup untuk menembak sekecil kepala tikus. Oke, kita lihat. Oke, nggak ada lagi. Ini saya pakai peredam murah ya, ini pakai peredam Eleven. Yang penting center posisinya, itu akurasinya tetap bagus, tidak mengganggu sama sekali. Oke, nanti kita uji. Sekarang kita uji di jarak 12 meter ya. Kita lihat sasarannya. Nah ini kita lihat menuju ke sasarannya, jarak 12 meter. Nah ini kesini ya. Nah kalau dibandingkan uang 100 segini lah tuh, tengah-tengahnya segitu lah ya. Kita tembak senternya di sini, tengahnya sini persis. Oke, kita tembak dari sana. Nanti sasarannya taruh situ ya. Kuncinya
nembak tikus itu jangan pernah menggunakan mimis yang keras. Gunakan mimis yang lunak seperti GSB, Superdome, Superfil, atau General Pellet yang tipe lama ya. Yang lain itu keras. Kalau keras ada kemungkinan nanti tembus. Kalau dia lembek, semakin keras dia nanti di dalam tubuh tikusnya itu dia ngembang. Nah itu bikin daya rusak malah lebih bagus ya ketimbang mimis yang keras kalau untuk nembak tikus. Sekarang saya pakai RL Superfil. Kita coba dengan 3 kali tembak aja ke jarak yang tadi. Dengan 2 kali pompa ya. Kita lihat. Ini nggak ada senderan yang enak. Nggak harus nitik ya, yang penting masuk enggak nih. Nah ini saya buang dulu ya. Oke, udah buang angin. Masukin lagi, saya pakai pendorong ventil manual di belakang supaya anginnya keluar semua habis. 1, 2. Numpang nggak usah buru-buru, nanti karetnya jadi kendor, malahan powernya nggak stabil. Pelan-pelan aja. Oke, tembakan pertama 3 kali tembak aja cukup. Sendarannya susah. Nah, tembakan pertama. Yang kedua, 2 pompa aja ya, cukup. 1, 2. Menembak itu yang penting tujuannya dapat ya. Bentuk senapan atau nggak masalah lah. Yang penting nyaman bagi pemakainya. Ya, tembakan kedua, tembakan ketiga. 1, 2. Pel ini kan ini enak sekali, jernih banget. Sangat bagus. Tar dulu. Kita lihat, ini ada orang masuk karena lagi bikin video ketok-ketok. Bentar ya. Kita sebelum bukain pintu, kita lihat dulu hasilnya. Lihat hasilnya, jarak 12 meter dengan 2 kali pompa ya. Wah, lihat ini, hampir 1 lubang ya, nggak bergerak tuh lubang, cukup rapat. Sebentar kita lihat apa yang nyolok nih. Nah, ada medianya ini. Ya lihat, ini lubang ini ya. Masuk. Semua 1 lubang ya, hampir 1 lubang. Saya rasa ini sangat cukup, mungkin lebih dari cukup. Oke, setelah ini kita uji kekuatan dengan menembak botol apa namanya, GPU ya. Sebentar, saya bukain pintu dulu, ada orang gedor-gedor pintu. Untuk tadi dengan pengujian akurasi 2 kali pompa ya, 12 meter dengan senapet itu ya, hampir
ya kecil ya, jauh lebih kecil dari ini tadi, sudah lebih dari cukup. Artinya 2 kali pompa itu sudah mendapatkan power yang cukup buat keakuratan. Itu kalau powernya ngacak pasti tadi groupingnya kemana-mana. Artinya powernya cukup dan stabil. Yang pertama, kestabilan power itu penting. Makanya perhatikan kerapatan tabung, pompa, klep yang baik, terus cara memompa yang benar. Karena karet itu panas ya, kalau kita terlalu banyak atau terlalu cepat dia panas. Saat panas dia kekenyalannya berkurang. Itu yang suka terjadi. Kenapa makin lama nembak kok makin ngacak atau tambah turun. Bukan larasnya yang panas ya, tapi klepnya yang kendor gitu. Jadi cari kualitas klep yang baik, yang kuat. Kenapa saya pakai pompa sedikit? Dengan pompa sedikit jadi klepnya nggak panas, jadi awet. Oke, sekarang kita coba nembak ini PPU ya, di jarak 12 meter tadi dengan 2 kali pompa. Saya tampor pompa dulu di sini, tapi arahnya saya kesanain, takut meledak sendiri ya. Bahaya buat keamanan aja. Iya, satu dulu. Oke. Satu, dua. Nah, ini pelurunya nggak saya isi dulu, nanti kembali lagi baru saya isi. Berbahaya peluru di dalam senapan saat yang nggak dipakai ya. Saya nembakin peluru pas udah mau dipakai baru saya masukin peluru. Sekarang kita lihat di sana. Sebentar aja ya, di 12 meter. Tempat yang tadi. Kali pompa. Sampai ada lubangnya di sini, hancur belakangnya, lubangnya depan. Berarti dua kali pompa itu kenceng ya. Jadi buat apa pompa banyak-banyak? 2 pompa cukup. Tali layangan pada kusut. Pengujian Tiger dengan 2 pompa ya, buktinya sudah nyata cukup. Dengan 2 kali pompa menembak tikus 12 meter sudah sangat cukup, tidak perlu banyak pompa. Yang pertama, rawat senapan, kenali senapan. Jadi senapan merek apapun bagus kalau kita mengerti bagaimana merawatnya, cara kerjanya, keamanannya, fungsinya. Itu yang nomor 1 ya. Jadi sebelum kita bertanya, lebih baik kita pikirkan dulu apa yang kita mainin, apa yang lagi kita lakukan dengan senapan ini. Jadi kita mengerti apa yang mesti kita perbaiki. Jadi kalian belum pernah bongkar senapan, bongkar, lihat isinya, pelajari. Kalau nggak bisa masang lagi dan itu jadi rusak, misalnya, itu resiko ya. Kalau kita mau pinter, kita harus berani mencoba. Kalau kita nggak mencoba, nggak akan pernah bisa. Oke. Salam olahraga dari saya, Dodi.
atau Bang Bibang Art Lover. Mau subscribe atau tidak subscribe terserah, nggak apa-apa. Saya share ilmu murni ikhlas. Jadi mau subscribe amin, silahkan. Mau sangat subscribe cuma mau nyimak juga boleh. Oke, salam olahraga dari saya.